Welcome guys, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang integral tentu materi pembelajaran matematika minat kelas 11 terkait pemenuhan tugas pembelajaran daring oleh guru pembimbing kami Ibu MS. Ini dia videonya, check it out. Jadi pada video penjelasan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dasar integral tentu, integral fungsi aljabar atau integral secara umum, dan sifat-sifat integral tentu. 1. Pengertian dasar integral tentu. Jadi, integral tentu itu terbentuk pada mulanya oleh seseorang yang ingin menghitung luas daerah di bawah kurva. Nah, Bapak Georg Friedrich Bernhard Riemann inilah yang menemukan bagaimana cara menghitung luas daerah di bawah titik kurva atau di bawah kurva. Nah, caranya adalah dengan membagi luas daerah di bawah kurva dengan beberapa persegi panjang. Dengan lebar persegi panjang adalah AX atau panjang dari A sampai B, dan tinggi persegi panjangnya itu dibagi beberapa, yaitu fxi atau y-nya adalah fxi data beberapa xi. Dengan kata lain, nilai dari lebar persegi panjang itu tetap, yaitu panjang A dan panjang A ke B, sedangkan nilai dari tinggi persegi panjang atau fxi-nya berubah-ubah. Nah, seperti yang kita ketahui, luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, maka luas persegi panjang yang terdapat di bawah kurva atau luas dari polinom-polinom yang terdapat di bawah kurva adalah fxi kali delta x. Nah, karena polinomnya atau perseginya terdiri dari banyak atau lebih dari satu, maka jumlah semua persegi atau jumlah semua polinom adalah luas daerah di bawah kurva, atau fx kali delta x tambah fx2 kali delta x dan seterusnya. Nah, untuk mempersingkat kita menghitungnya atau untuk mempermudah kita menghitungnya, maka dibentuklah notasi sigma, yaitu sigma i sampai n dari luas persegi panjang. Nah, semakin banyak kotak, maka ruang kosong jadi semakin tertutupi. Artinya, limit n menuju 0 atau jumlah semua kotak. Nah, selanjutnya terbentuklah persamaan baru, yaitu integral tentu dari fx terhadap x dengan batas a sampai b, atau inilah yang dinamakan integral tentu. 2. Integral tentu secara umum. Nah, sebelum kita masuk ke integral tentu secara umum, perlu kita ingat kembali tentang integral tak tentu atau integral fungsi aljabar, yang dimana integral ini adalah integral fx dx sama dengan atau hasilnya adalah fx tambah c. Nah, di sini kita perlu ingat di integral tak tentu selalu menyertakan konstanta atau c. Sedangkan untuk integral tentu itu mempunyai batas, seperti integral fx dx dengan batas a dan batas b atau batas atas dan batas bawah menghasilkan fx dengan batas a dan batas b. Nah, untuk mencari hasilnya kita harus mensubstitusi ke batas bawah, kemudian hasilnya dikurang dengan substitusi ke batas atas. Nah, kita masuk ke contoh 1. Integral 3x kuadrat tambah 2x kurang 1 dengan batas atas 2 dan batas bawah 1, maka hasilnya adalah. Nah, langkah pertama yang kita harus kerjakan adalah seperti biasa, kita integralkan dulu 3x kuadrat tambah 2x kurang 4 sehingga menghasilkan x pangkat 3 tambah x kuadrat kurang 4x. Nah, itu hasilnya dari mana?
3x kuadrat, x-nya pangkat 2 tambah 1, kemudian pangkatnya dibagi koefisien sehingga 3x kuadrat per 3 sehingga menghasilkan x pangkat 3. Hal yang serupa kita lakukan kepada 2x, dan untuk yang minus 4 kita tambah koefisien x, kemudian dikasih batas, yaitu batas atas 2 dan batas bawah sama dengan 1. Selanjutnya kita substitusi hasilnya x pangkat 3 tambah x kuadrat kurang 4, kita substitusi ke batas atas, kemudian hasilnya kita kurangkan ke substitusi batas akhir. Maka hasil dari substitusi tersebut adalah 2 pangkat 3 tambah 2 kuadrat kurang 4 kali 2 kurang 1 pangkat 3 tambah 1 pangkat 2 kurang 4 kali 1 sama dengan 8 tambah 4 kurang 8 dalam kurung kurang 1 tambah 1 kurang 4 sama dengan 4 kurang dalam kurung min 2 sehingga atau sama dengan 4 tambah 2 sama dengan 6. Nah, dengan langkah yang sama juga kita dapat mengerjakan contoh yang kedua dari integral dari 2x pangkat 3 kurang x kuadrat dengan batas atas 3 dan batas bawah min 1, sehingga hasilnya nanti 80 per 2 kurang 28 per 3 atau 80 per 2 sama dengan 40 itu sama dengan 120 per 3 sama dengan 120 per 3 kurang 28 per 3 sama dengan 92 per 3. Itulah hasilnya dari contoh yang kedua. Nah, pembahasan yang ketiga adalah sifat-sifat integral tentu. Sifat integral yang pertama, integral dari fx dx dengan batas atas a dan batas bawah a sama dengan 0. Dengan kata lain, jika integral memiliki batas yang sama maka hasilnya 0. Sifat yang kedua, integral dari kf x dx dengan batas bawah a dan batas atas b maka sama dengan k dari integral fx dx dengan batas atas b dan batas bawah a. Dengan kata lain atau contoh, misalnya integral dari 6x pangkat 3 kurang 3x dx dengan batas atas 7 dan batas bawah 2, maka nilai dari 3 ini dapat dikeluarkan dengan cara contohnya kan 6 bagi 2 sama dengan 3, maka dapat dituliskan dengan integral dari 3 kali 2x pangkat 3 kurang x dx dengan batas atas 7 dan batas bawah 2, maka hasilnya adalah 3 kali integral 2x pangkat 3 kurang x dari batas atas 7 dan batas bawah 2. Lanjut ke sifat yang ketiga, jika integral yang kita cari hasilnya adalah pengurangan atau integralnya pengurangan, seperti contoh integral fx kurang gx dengan batas bawah b batas atas b batas bawah a, maka dapat kita pisahkan menjadi dua integral dengan batas yang sama, yaitu batas atas b batas bawah a, sehingga hasilnya integral fx dx kurang integral gx dx dengan batas yang sama, yaitu batas atas b batas bawah a. Sifat integral yang kelima adalah integral dengan fx dx dengan batas atas b batas bawah a dapat kita tuliskan menjadi minus integral fx dx dengan batas atas a batas bawah b. Ya, dengan kata lain di sini dapat diubah batasnya yang batas atas ke batas bawah, tapi dengan membuat tanda minus. Kemudian sifat yang keenam dari integral yaitu integral fx dx dengan batas atas c batas bawah a
Ini dapat kita bagi menjadi beberapa integral tetapi harus mempunyai ketentuan. Seperti contoh, fx dx dengan batas bawah a batas atas b tambah integral fx dx dengan batas bawah b batas atas c. Ini mempunyai ketentuan yaitu nilai a lebih kecil dari b dan nilai b lebih kecil dari c. Seperti contoh, integral fx dx dengan batas atas 10 batas bawah 3 ini dapat kita ubah menjadi integral fx dx dengan batas atas 7 batas bawah 3 tambah integral fx dx dengan batas atas 10 dan batas bawah 7. Nilai dari 7 ini dapat kita ganti dengan angka-angka di antara 3 sampai 10 atau dengan kata lain lebih besar dari 3 dan lebih kecil dari 10. Sifat yang ketujuh, integral fx dx dengan batas atas b batas bawah a ini dapat kita buat menjadi integral fx kurang c dx dengan integral atau dengan batas b tambah c dan a tambah c. Dengan kata lain, batasnya dapat kita tambahkan konstanta tetapi dalam fx nya harus dikurang atau berkebalikan. Jika batas ini ditambah maka dalamnya atau penjumlahannya fx nya dikurang konstanta. Nah, selanjutnya yang ke-8 atau sifat integral yang ke-8 ini adalah kebalikan dari sifat dari ke-7. Jika batasnya yang di sifat nomor 7 ditambah maka sifat yang ke-8 dikurang. Selanjutnya sifat integral yang ke-9 atau jika fungsi fx adalah fungsi ganjil atau dengan ketentuan fx min sama dengan minus fx, maka integral fx dx dengan batas atas a dan batas bawah min 1 min a maka hasilnya sama dengan 0. Dan yang ke-10, jika fungsi fx nya fungsi genap atau fx sama dengan fx min maka integral dari fx dx dengan batas atas a dan batas bawah min a ini dapat dituliskan atau ini sama dengan nilai dari 2 kali integral fx dx batas atas a dan batas bawah min a atau sama dengan nilai dari 2 kali integral fx dx dengan batas atas a dan batas bawah 0. Oke, agar lebih paham dengan sifat-sifat dari integral tentu ini, kita membahas contoh soal. Ini contoh soal dari UTBK 2019 TKA Saintek. 1. Jika nilai integral fx dx batas atas a batas bawah b sama dengan 5 dan nilai integral dari fx dx dengan batas atas a dan batas bawah c sama dengan 0, maka nilai dari integral fx dx batas atas b batas bawah c sama dengan titik-titik. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita lihat sifat integral yang ke-6, yaitu fx dx dengan batas atas c batas bawah a dapat kita tuliskan menjadi integral fx dx dengan batas atas b batas bawah a tambah integral fx dx batas atas c batas bawah b. Maka integral fx dx batas atas b batas bawah c sama dengan integral fx dx batas atas a batas bawah c tambah integral fx dx dengan batas atas b batas bawah a. Selanjutnya kita perhatikan sifat kelima dari integral, yaitu integral fx dx dengan batas atas b batas bawah a sama dengan dapat kita buat tanda minus depannya jika nilai dari integralnya atau batasnya kita ubah yang atas menjadi yang bawah, maka dapat dituliskan integral minus integral fx dx dengan batas atas a batas bawah b. Nah, dengan begitu kita dapat mengerjakan soal
atau menyelesaikan soal ini. Integral fx dx dengan batas atas b batas bawah a sama dengan minus integral fx dx batas atas a batas bawah b. Di soal kan sudah diketahui dengan ini, maka nilainya sama dengan min 5. Sehingga nilai dari integral fx dx batas atas b batas bawah c sama dengan integral fx dx batas atas a batas bawah c tambah integral fx dx batas atas b batas bawah a sama dengan 0 tambah minus 5 sama dengan minus 5. Oke, sekian dari pembahas tentang sifat-sifat dari integral. Sekian penjelasan dari saya tentang integral, tentu kurang lebihnya terima kasih.